Agar kita berenergi ketika melakukan aktivitas, maka kita harus sarapan. Selain sarapan, kita juga butuh untuk berolahraga. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Kemarin sudah belajar tentang vegetatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif. Anak-anak, coba perhatikan gambar di depan. Kira-kira ini gambar apa? Semuanya sudah tahu bawang merah? Sudah. Biasanya bawang merah untuk apa? Masak sayur. Bisa juga untuk obat-obatan. Nah, kita akan belajar kira-kira bawang merah itu berkembang biak dengan cara apa? Coba perhatikan. Nah, bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Kemudian umbi lapis tersebut pada bawang merah atau daun yang tumbuh jika ditanam akan membengkak dalam tanah. Jadi bawang merah itu berkembang biak dengan cara umbi lapis. Gambar kedua gambar apa? Gambar nanas. Ternyata nanas juga berkembang biak dengan cara vegetatif, yaitu dengan cara bertunas. Yang berikutnya gambar apa ini? Pohon pisang. Kira-kira pisang berkembang biak dengan cara apa? Sama dengan nanas, yaitu dengan cara bertunas. Iya, pintar semua. Nah, setelah membaca tadi melihat gambar, kira-kira ada yang bisa tahu apa itu perkembangbiakan secara vegetatif? Ayo, siapa yang tahu angkat tangan? Perkembangan vegetatif adalah perkembangan tanpa melalui perkawinan atau penyerbukan. Iya, pintar sekali. Jadi perkembangbiakan vegetatif itu adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan atau tanpa melalui penyerbukan. Ya, pintar. Jadi tumbuhan itu berkembang biak dengan cara bertunas, kemudian diragi, kemudian spora, dan lain-lain. Ada juga namanya akar tinggal. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa? Semua pernah makan wortel? Pada tumbuhan wortel itu, di akarnya itu ada umbi akar. Kenapa dikatakan umbi akar? Karena umbi akar terdapat cadangan makanan. Iya, yang bertumbuh di dalam tanah ketika ditanam. Apa manfaatnya wortel bagi kesehatan kita? Iya, pintar sekali. Jadi wortel itu sebagai sumber vitamin untuk kesehatan mata. Nah, coba kita lihat. Perkembangbiakan pada tumbuhan bisa melalui beberapa cara. Coba nomor 1, yaitu melalui umbi lapis. Contohnya pada tumbuhan bawang merah, apalagi putih dan bawang merah. Kemudian yang kedua pada di batang. Contohnya apa? Kentang dan singkong. Kemudian yang ketiga melalui tunas. Contohnya pisang dan bambu. Yang berikutnya melalui geragi, yaitu contohnya rumput teki dan stroberi. Kemudian yang berikutnya melalui spora, yaitu tumbuhan paku, jamur, dan lumut. Dan berikutnya yaitu akar tinggal. Contohnya apa? Jahe, kunyit, temulawak. Nah, jamur berkembangnya dengan cara apa tadi? Dengan cara spora. Kalau pisang tadi dengan cara apa? Tunas. Kalau bawang merah tadi berkembangnya dengan cara umbi lapis. Kalau stroberi berkembangnya dengan cara geragi. Nah, anak-anak, setelah tadi kita mempelajari tentang beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif. Nah, sekarang tugasnya silakan nanti pulang ke rumah, lihat beberapa jenis tanaman yang ada di sekitar rumah kalian maupun di lingkungan sekolah. Kemudian catat nama tumbuhan tersebut seperti pada kolom. Bisa lihat contohnya? Bisa. Iya, yang semangat dong. Contohnya ibu sudah kasih contoh tentang pisang. Cara perkembangbiakannya yaitu dengan cara tunas. Nah, di rumah nanti tugasnya adalah catat sebanyak-banyaknya tanaman, kemudian tuliskan cara perkembangbiakannya. Bisa? Bisa. Paham? Paham. Ya. Kemudian tugas berikutnya adalah silakan tulis manfaatnya. Apa manfaat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Seperti wortel tadi, apa manfaat wortel tadi? Vitamin untuk kesehatan mata. Nah, anak-anak, saya sudah membagikan buku. Nanti di rumah dibaca. Jadi ada sebuah teks bacaan yang terdiri dari 5 paragraf.
paragraf. Nah, masing-masing paragraf ini dibaca dengan baik. Setelah itu dituliskan ide pokoknya dalam diagram seperti ini. Nanti ibu bagikan di LKPD ya untuk dikerja di rumah. Cara menentukannya yaitu dengan cara melihat di awal ataupun akhir paragraf. Jadi contohnya ibu sudah kasih paragraf 1, bisa baca ya apa ide pokoknya paragraf 1, 1 dan 3 apa? Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Iya, terletak di garis khatulistiwa. Jadi ini contoh ide pokok paragraf dalam bacaan tadi ya, bisa ingat ya? Bisa? Bisa. Ya, sekarang di rumah kerja tugasnya. Nah, anak-anak, kira-kira apa yang kita pelajari hari ini? Ada yang bisa sebutkan satu? Yang tadi sudah ibu jelaskan, kita simpulkan pelajaran kita hari ini, yaitu tentang perkembangbiakan vegetatif. Iya, yang kedua, apalagi manfaat perkembangbiakan vegetatif. Kemudian yang ketiga tadi kita bisa menentukan tentang ide pokok suatu paragraf. Bisa ingat? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Semuanya senang hari ini bisa belajar? Ya, nah anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Ibu pesankan tetap belajar di rumah, jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu satu apa? Memakai masker, kemudian cuci tangan dan jaga jarak. Dan satu lagi, jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan. Bisa ya? Bisa ya pesan ibu? Bisa. Nah, untuk menutup pelajaran hari ini, satu orang lagi pimpin dalam doa. Ayo. Ya, terima kasih Mama Marsha. Demikian pelajaran kita hari ini. Tetap ingat pesan ibu ya, jaga kesehatan dan besok kita akan bertemu kembali. Oke, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.